Yoga itu baik perkembangan dari timur ya. Dr. Matakan, Dr. Andrew, dan kita sambungkan lagi dan beri tepuk tangan meriah. Usai ramai diperbincangkan soal kesehatannya yang telah pulih 99%, Presiden ke-7 RI Joko Widodo Minggu pagi mengikuti kegiatan olahraga yoga di depan kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Dengan memakai jaket berwarna abu-abu, Jokowi ikut bergabung bersama komunitas yoga Healoria. Peserta yoga yang berjumlah sekitar 20 orang ini semakin antusias dengan bergabungnya Presiden ke-7 RI Jokowi bersama mereka. Meski tak lama, Jokowi terlihat mengikuti setiap gerakan yang dipandu oleh instruktur dan bilang dirinya sering mengikuti yoga dan merasa lebih segar usai mengikuti olahraga asal India tersebut. Pertama kali. Oh, saya sering kok. Tambah seger ya Pak badannya ya Pak. Seger, setelah yoga seger. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo disebut telah pulih 99% dari sakit yang dideritanya. Hal itu diungkap Sekjen Projo, Freddy Damanik, usai pertemuan Jokowi dengan Ketum Projo Budi Ari pada awal Mei lalu. Saat itu mereka sempat membahas sejumlah program pemerintahan sebelumnya yang kini dilanjutkan Presiden Prabowo Subianto. Freddy bilang, bulan Juni mendatang, Jokowi siap untuk berkeliling dan menyapa masyarakat Indonesia. Pak Jokowi mengatakan bahwa kondisi kesehatannya sudah pulih 99% dan rencananya bulan depan, bulan Juni, beliau sudah akan keliling Indonesia kembali untuk menyapa masyarakat. Menurut Ketua Umum Projo Budi Ari, mereka membicarakan tentang keberlanjutan program-program pada saat pemerintahan Pak Jokowi, kemudian yang dilanjutkan oleh program-program Pak Prabowo saat ini. Sejak bulan Mei 2025 lalu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengalami alergi kulit di area wajah dan leher setelah dirinya melakukan kunjungan ke luar negeri. Tim Liputan Kompas TV. Awal Juni mendatang, Presiden ke-7 RI Joko Widodo disebut akan segera keliling Indonesia untuk menyapa masyarakat. Apakah safari ke daerah ini murni untuk menyapa warga atau justru ada agenda politik lain? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dan juga Sekjen Projo Freddy Damanik. Selamat sore Bang Freddy, Mas Toto, terima kasih sudah menyiapkan waktunya untuk Kompas Petang. Saya langsung ke Bang Freddy. Bang Freddy, ini sebentar lagi udah masuk bulan Juni. Kapan tepatnya Pak Jokowi mulai safari? Dan pertama, ke daerah mana rencananya Bang Freddy? Agendanya akan seperti apa nih nanti Bang? Ya, kita belum tahu persisnya tanggal berapa dan lokasinya juga, tapi memang sudah ada beberapa alternatif tempat. Yang paling menguat itu sepertinya ke NTT. Karena di sana ada ada permintaan dari sana pengembangan komoditas rumput laut. Pak Jokowi pengen lihat sekalian menyapa masyarakat di NTT tentunya. Ini tanggalnya belum terima konfirmasi. Oke. Jika memang betul ke NTT, ini keinginan Pak Jokowi atau memang ada permintaan dari warga di NTT, Bang? Ya, jadi memang kebiasaannya sebelum Pak Jokowi jadi presiden, tentu kalau sudah selama jadi presiden tentu itu menjadi agenda kenegaraan. Tapi selama belum jadi presiden atau kalau dia memang punya agenda dengan relawan, tentunya masukan-masukan itu ya permintaan itu ada dari relawan, dari masyarakat, dari tokoh masyarakat. Kemudian Pak Jokowi akan memilih kemudian baru kemudian dikonfirmasi kepada relawannya. Katakan kalau relawan, nanti relawan yang di lokasi akan mendampingi beliau. Biasanya polanya memang seperti itu. Oke, Mas Toto, jika memang NTT menjadi pilihan pertama Pak Jokowi, Anda menduganya ini safari Pak Jokowi ini tujuannya apa? Apakah memang ingin menyapa warga atau sebenarnya ada agenda politik di belakang kunjungan turun gunungnya Pak Jokowi ini? Ya, pertama kita bersyukur lah, puji Tuhan Pak Jokowi kalau betul memang sudah 99% pulih ya, apapun penyakitnya, kita doakan terus sehat.
Yang kedua, walaupun kata Pak Bestari Barus yang menentukan bukan Projo nih sehat atau enggak, dokter nih, nanti kita tunggu dari Pak Jokowi sendiri. Tapi kalau bicara apakah politik atau tidak, ya pasti, karena Pak Jokowi adalah manusia politik. Dan apakah pertanyaannya ini akan menguntungkan barisan kekuatan yang masih menjadikan Jokowi sebagai payung elektoral juga pasti. Jadi kalau ada beberapa pengamat mengatakan bisa jadi blunder buat PSI, Jokowi sudah tidak sekuat dulu. Apapun kekuatan elektoral Jokowi saat ini, tetap Jokowi lebih besar dibanding PSI. Ini kita kalau kaitkan dengan kekuatan elektoral. Dan saya bahkan bisa mengatakan ketika sekarang ada banyak pertanyaan tentang kontroversi kebijakan dari pemerintah yang sekarang ada, Prabowo Gibran, biasanya ada fenomena pena zaman Kutoh gitu kalau kita ingat dulu, yang dimanfaatkan oleh kekuatan Orde Baru ketika reformasi sendiri memang masih memiliki banyak kelemahan, sehingga menjadi sangat lumrah dalam logika kepuasan publik, orang cenderung sebagian diantaranya akan rindu kembali kepada masa Jokowi. Nah, di situ menurut saya akan menjadi menarik. Pertanyaannya ketika kemudian Jokowi memutuskan untuk turun gunung, dan sudah pasti tentu ada nuansa politiknya, apakah Pak Jokowi di sini akan memerankan sebagai pihak yang bisa menjelaskan segala macam kontroversi dari kebijakan pemerintah sekarang, atau jangan-jangan Jokowi sedang menikmati nih kontroversi yang ada, sehingga ketika kemudian dia turun, orang kemudian bisa makin terasa rindunya lagi dengan pemerintahan sebelum. Kalau itu yang terjadi sebenarnya nggak sehat. Saya lebih berharap Pak Jokowi bisa meluruskan pandangan-pandangan yang mengatakan, kok ternyata ini tidak continuity ya, kok berbeda sekali ya kebijakan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Itu kita bisa bedah dalam berbagai macam analisis. Benar, Bang Freddy, seperti itu. Apakah momen saat ini bisa dimanfaatkan Pak Jokowi, Bang Freddy? Ya, ini apa namanya, statement Mas Toto ini statement menjebak ya, begitu nanti. Karena akan selalu seperti itu ya, kalau mengomentari tentang pemerintahan saat ini dikatakan cawe-cawe, kan. Jadi kan tinggal dijawab aja. Tapi yang pasti begini ya, Pak Jokowi. Oh ya, saya tanggapin tadi sedikit Bestari Barus. Jadi Mas Toto, konteksnya itu Pak Jokowi mengatakan kepada kami sewaktu pertemuan relawan. Jadi omongan pulih 99% itu bukan omongan Freddy Damanik ataupun Projo, tapi omongan Pak Jokowi di hadapan para relawannya ya. Jadi bukan Freddy Damanik, itu yang pertama. Yang kedua, memang mau menyapa masyarakat ya, karena sekian lama Pak Jokowi hanya menerima tamu dan pada saat menerima tamu tersebut tentu banyak masyarakat juga minta dikunjungin balik. Dan Pak Jokowi. Tapi kan saat ini posisi Pak Jokowi bukan ketua umum partai manapun dan juga bukan presiden lagi, Bang Freddy. Ya, justru karena dia bukan presiden, dia sebagai masyarakat biasa, tetapi kami melabeli beliau sebagai pemimpin rakyat. Ya, jadi tidak ada masalah dong. Yang penting Pak Jokowi tidak melanggar hukum, ya. Yang penting tidak ada yang dirugikan, pemerintahan stabil, ya. Jadi bukan malah sebaliknya seperti yang dikatakan Mas Toto. Beliau tidak akan, ya sekali lagi, beliau tidak ada menyampaikan kepada kami misalnya justru ketika kami bertanya-tanya tentang tentang yang tadi Mas Toto misalnya sampaikan, kami bertanya bagaimana ini misalnya tentang program pemerintah. Oh, saya tidak mau menanggapi itu silahkan. Bukan untuk meloloskan PSI di Senayan ya, ataupun mungkin memperkuat posisi Mas Gibran. Ya, jadi begini, sekali lagi dalam konteks Pak Jokowi menyampaikan itu konteksnya pertemuan dengan relawan. Tidak ada di situ membahas partai apapun. Tetapi ya, kalaupun Pak Jokowi dalam sekali kayu 2-3 pulau terlampaui, ya menurut saya sah-sah saja lah, itu terserah Pak Jokowi lah ya. Tapi sekali lagi, pada saat menyampaikan itu disampaikan kepada relawan, dan yang ditanya relawan, siap tidak mendampingi saya lagi, siap tidak kita belusukan lagi, keliling lagi, itu disampaikan kepada relawan, itu loh. Jadi tidak ada partai apapun di situ gitu.
Oke, Mas Toto, secara analis politik, apakah langkah Jokowi ini sebentar lagi bulan Juni dikabarkan akan segera keliling Indonesia? Menurut Anda sendiri, apakah ini merupakan manuver yang sengaja dilakukan oleh Pak Jokowi untuk dapat menciptakan, bisa dikatakan mungkin matahari kembar? Ya, gayanya Pak Jokowi nggak gitulah, saya pikir ya. Dalam konteks sebagai seorang politisi Jawa ulung, dia tidak akan menunjukkan di panggung depan positioning untuk menantang siapapun, termasuk presiden yang berkuasa. Andai kata itu terjadi pun itu akan dilakukan dengan cara halus di panggung belakang. Tetapi poin paling penting menurut saya kan adalah begini. Kalau kita lihat, tadi saya sudah katakan, Jokowi jelas jauh lebih besar dibandingkan PSI. Jadi ketika ada satu partai diidentikan dengan Jokowi, dia pasti akan diuntungkan ketika endorsernya bernama Jokowi akan mulai turun gunung lagi. Nah, pertanyaannya tapi apakah itu adalah hal yang paling penting dibutuhkan saat ini oleh kekuatan elektoral dari barisan pengikut Jokowi? Menurut saya ada satu hal yang harusnya dilakukan terlebih dahulu. Kalau kita ingat bahkan tentang isu mengenai keliling saja, Cynthia, itu terjadi perbedaan pendapat loh. Di antara PSI, diwakili Bestari Barus, dengan apa yang diungkapkan oleh teman-teman Projo. Ada kesan seakan-akan bahwa PSI mengatakan yang menentukan bukan Projo, tapi PSI. Makanya sempat keluar bahasa di Makassar. Kalau bicara teman-teman Projo mengatakan akan di NTT. Ini tidak baik dalam konteks kemudian menunjukkan soliditas dari kekuatan barisan pendukung Jokowi. Di luar itu pun, PSI sekarang kan ada kesan dengan keluarnya Ade Armando, perbedaan pendapat antara Ali dengan Ahmad Ali, ada ketidaksolidan. Nah itu yang menurut saya terlebih dahulu seharusnya sosok yang sangat dihormati oleh semua kekuatan barisan pengikut Jokowi menyelesaikan itu terlebih dahulu, baru kemudian turun gunung. Nah pertanyaan kedua adalah yang saya ingin katakan, ketika teman-teman Projo mengatakan Jokowi akan kemudian berbicara mengenai program-program yang sudah dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo. Jujur loh, secara empiris saya yakin banyak sekali pendukung Jokowi yang kemarin memilih 02 sedang menghadapi pertanyaan besar. Kok continuity-nya cuma Gibran-nya doang jadi wapres? Programnya nggak ada yang nyambung. MBG itu kenapa seperti ini? Disiplin fiskal kenapa berbeda sekali dengan Jokowi? Defisit APBN yang berpotensi lebar dari 3% kenapa berbeda sekali dengan apa yang dijalankan oleh Jokowi. Saya berharap Jokowi punya peran kenegarawanan untuk berbicara mengenai hal tersebut dibanding sekedar jadi ayahnya Gibran, ayahnya kayak yang sifatnya hanya elektoral. Nah, Bang Freddy, kalau tadi menyambung pertanyaan dari Mas Toto, ya pernyataan dari Mas Toto, solid nggak sih sebenarnya pendukung Pak Jokowi ini, baik itu dari PSI dan juga dari relawan-relawan Jokowi, termasuk dari Projo sendiri? Siapa yang menentukan agenda-agenda Pak Jokowi saat turun gunung nanti? Ya, yang menentukan seperti saya sampaikan tadi, udah pasti menentukan Pak Jokowi, Mas. Kalau relawan Jokowi, pasti solid. Ini disampaikan sekali termasuk lagi, dengan PSI ya? PSI kan bukan relawan Jokowi, PSI itu partai. Partai yang Pak. Tapi kan yang didukung Pak Jokowi juga. Ya. Kita nggak bantah itu. Pak Jokowi sudah deklarasi di PSI, tetapi sekali lagi kami tidak membicarakan PSI dalam pertemuan itu ya. Kami tidak membicarakan, dan kami juga Projo, konteksnya Projo, tidak ada masalah dengan PSI. Saya rasa itu Bung Bestari Barus mungkin tidak membaca atau tidak mendengar statement saya lengkap. Jadi dia pikir itu omongannya Freddy Damanik atau Projo. Padahal itu omongan Pak Jokowi di hadapan relawan-relawannya. Jadi nggak ada sama sekali ini berebut, klaim-mengklaim. Nggak ada. Kemudian saya jadi tapi agenda besarnya apa dong nih Bang Freddy? Karena publik juga bertanya-tanya nih, agenda besarnya apa? Ya, agenda besarnya, visi besarnya tentu ya kontinuitas emosional itu ya Mbak ya, kedekatan emosional kepada rakyat itu menurut kami di dalam perpolitikan Indonesia itu lebih kuat dari jabatan apapun. Termasuk jabatan seorang presiden, dan itulah yang akan terus ya dijaga oleh Pak Jokowi. Jadi menyapa rakyat, belusukan, selain memang itu karakter beliau ya, itu akan terus dijaga. Jadi kepentingannya memang menjaga ya,
tujuannya tetap menjaga semangat relawannya, menjaga semangat masyarakat pendukungnya. Terus terang aja pada saat itu Pak Jokowi mengatakan siap kapan saja kita belusukan menyapa masyarakat dan siap-siap apa saja nanti yang akan terjadi, relawan siap. Terus terang aja Pak Jokowi memang menyampaikan itu kepada kami relawannya, dan kita dengan semangat menyatakan siap Pak, gitu loh. Oke, baik. Nanti kita tunggu ya. Berarti awal Juni Pak Jokowi langsung turun gunung ke sejumlah daerah di Indonesia, kemungkinan ke NTT, tapi masih belum dipastikan. Terima kasih Bang Freddy, Mas Toto sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih.